Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi al-ra wa Ibrahim alladzi wafa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita semakin menyempurnakan amalan kita dengan memperhatikan segala-galanya, entah itu caranya, niatannya, dan yang lain sebagainya, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi wafa. Wahai orang-orang beriman, perhatikanlah kepada Ibrahim. Ibrahim itu adalah hambaku yang selalu menyempurnakan amalannya, disempurnakan supaya diterima Allah. Sudah diserah masih berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal-amalku ini karena Engkau dan yang maha dengar lagi maha mengetahui. Saya amal-amal kita harus semakin disempurnakan, terus didoakan supaya diterima. Kalau kita bisa beramal dengan amal yang sempurna dan diterima, nanti banyak pahala yang sempurna. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang diberi kemudahan untuk menyempurnakan amal kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, salah satu fenomena atau hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan adalah adanya orang yang bekerja untuk mencari penghidupan atau maisha. Bahkan ada orang yang dia itu sangat-sangat giat untuk mencari harta benda dengan berbagai macam cara dan lain-lain. Bahkan ada yang merupakan tugas untuk ibadah kepada Allah. Kemudian orang-orang yang kafir itu ada yang hartanya dilimpahkan dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Ada majalah namanya majalah Forbes ya, yang sering merilis, menyampaikan informasi tentang orang-orang terkaya, entah di tingkat entah di tingkat dunia. Yang di tingkat nasional atau ada yang punya harta sekitar 647 triliun, bukan triliun, ya. Yang tingkat ada yang punya harta 3.000 triliun, ya. Uangnya boleh berapa? Dan kemudian kalau pada zaman Nabi ada orang kafir namanya Walid bin Mughirah. Dia punya sawah.
tiap hari panen. Seandainya usia tanam itu 120 hari, berarti dia punya sawah itu 120. Tiap hari panen, ya. Hartanya semakin melimpah, hartanya banyak, anaknya banyak, yang selalu hadir pada dirinya. Tiap hari makan bersama, pesta bersama, tiap hari. Tapi dia ada keadaan sakit. Sudah begitu mereka pengen ditambah lagi hartanya. Maka di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-14 dan 15 Allah menjelaskan wa ma'adlahu tamhidan, dan kami Allah meluaskan, melapangkan harta bagi dia si Walid bin Mughirah. Tumaya doain aziz, kemudian masih dia sangat-sangatnya untuk ditambah. Hartanya sudah melimpah, Allah ingin ditambah dan sebagainya. Padahal Allah adalah orang yang kafir. Ketika Nabi Ibrahim matur kepada Allah, ya Allah, berilah rezeki kepada penduduk Mekah, orang-orang yang beriman saja. Terus Allah berfirman, oh enggak gitu Ibrahim. Saya adalah Ar-Rahman. Aku adalah zat yang Ar-Rahman. Siapapun akan aku berikan rezeki yang akan saya berikan rezeki, karena aku zat yang Maha. Tetapi orang awal itu hanya untuk di dunia. Makanya Bapak Ibu, orang kafir segala kebaikan dibalas di dunia. Berbuat baik kepada tetangga dibalas di dunia, tidak diakan sedang kita, dibalas 2 kali, dunia dan di akhirat. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, harta yang banyak itu sedikit banyak akan mempengaruhi kepada orang lain. Kita Bapak Ibu. Nek numpak mobil, mak kira-kira tenati pengen apa tentu. Saya yang pengen, ada yang nggak punya, dan demikian juga dengan jumlah harta yang melimpah juga begitu. Dan kemudian Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai kepengin dengan orang-orang kafir. Kelimpahan hartanya hanya digunakan untuk memperoleh hawa nafsunya. Maka coba sampaikan ada 4 kelompok. Yang pertama orang kaya dan bersyukur. Itu yang pertama, seperti Nabi Sulaiman. Yang kedua orang kaya tapi kufur, contohnya Qarun, ya. Kaya tapi kufur. Yang ketiga orang miskin tapi pengen kaya. Seandainya kaya dia ingin bersyukur. Itu yang ketiga. Yang keempat orangnya miskin pengen kaya. Seandainya kaya dia ingin kufur. Maka orang yang pertama dan ketiga sama-sama masuk surga, sama-sama mendapatkan pahala. Yang kedua dan keempat sama-sama masuk neraka, ya. Kan yang terkaya keempat pengen sugih rasido sugih, yang itu dosanya wong sugih. Makanya kita semua Bapak Ibu, kalau kita pengen sugih jangan hanya untuk mempertulkan hawa nafsu, tapi untuk beribadah. Pak Bu, kalau ditanya pengen sugih nopo melarat, jawab itu sugih nggih nopo. Ini bahasa itu berarti benar. Lo bisa berinfak, bisa bersedekah, sahabat korban, sahabat kasih, sahabat umroh, namanya orang yang bersyukur meskipun dulu situ tapi tidak dapat apa palanya orang syukur. Ya, bahwa itu seringkali orang itu merasa, ya, bahwa harta yang mereka kumpulkan adalah karena kehebatan dirinya. Seperti orang juga begitu, ketika dia diberi harta yang banyak, dengan tongkatnya dia berkata, innama utituhum min ilmi indi. Sesungguhnya hartaku yang banyak ini karena kepandaian pada saya, ilmu saya, manajemen saya yang bagus. Itu adalah ucapan Bapak Ibu. Pada hakikatnya yang namanya rezeki itu
yang meluaskan dan yang menyempitkan adalah Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qur'an, surat yang ke-13 ayat yang ke-26, Allah berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu zat yang menghamparkan rezeki kepada yang dikehendaki. Kalau baru diberi longgar oleh paribasan usaha nopo niku iso berhasil. Ternak pitik berhasil, buka warung soto berhasil, buka macam-macam berhasil. Nek lagi dihamparkan. Wayang dan Allah juga mampu untuk menyempitkan. Nek lagi disempitkan wis hati-hati, garap sama wis dirabu, disemprot, ditunggu ndak dino malah apa aneh. Kan baru disempitkan. TKE dokter tawa-tawake lambene ngaten opo. Meh suwe lho apa lagi disempitkan. Wa hati dunia dan mereka itu sama bergembira dengan kenikmatan tentang dunia. Hartanya banyak, melimpah ruah, ndak dino sopan sope gue. Kemudian beli apa-apa sebagainya senang. Wa malunya dan tidaklah amru ilah lalu ilah mata. Dibanding dengan hal itu hanya kesenangan yang sedikit. Yang dulu masalah itu ketika nggak bisa jalan-jalan dan rutnya ditertibkan. Kemudian Nabi itu ngambil lumpur dengan tangan kanan, terus digenggam, dibuka jadi emas. Kemudian ngambil lumpur lagi dengan tangan kiri, diambil, genggam jadi lumpur. Kemudian ditawar sama kulitnya. Wah, yang itu kamu pilih yang mana? Yang pilih yang putih, kanan emas, kiri lumpur pilih putih. Order oleh kalau tidak bisa. Ada kata bagi saya ini sama saja. Ini emas sama lumpur sama, lupa bisa. Karena lihatnya dari akhirat saya. Orang yang hidup di dunia sejak lahir sampai mati senang terus. Dibanding yang hidup sejak lahir kemudian sedih itu sebenarnya cuma 2 jam. 2 jam akhirat. Karena usia 80 tahun itu di dunia sama kurang lebih 2 jam di akhirat, karena sama dengan 1000 tahun. Jadi isinya cuma sedikit. Nah kemudian kalau sop pertama dan sop kedua nek ten mriki rapate itu, nek ten mriki. Jadi mboten agak menika beda ngoten nggih. Makanya kita semuanya berpikiran pada akhirat sana. Insyaallah dan akan ketemu. Makanya seandainya kita diberi kecukupan atau mungkin tidak cukup di dunia, itu hanya masalah waktu cuma sebentar. Nanti kita akan digantikan dengan kenikmatan yang lebih banyak. Nah, kembali pada ini, jadi Bapak Ibu, siapapun dari kita seandainya diberi rezeki yang banyak, itu harusnya kembalikan kepada Allah. Oh ini cuma titipane Allah Ta'ala seperti orang Jawa. Bondo niku nggih ming titipan nyawa nggih ming gadungan pangkat zat nggih ming nek pun innalillahi pun betul manfaat kabeh. Jadi ini kita harus mengembalikan kepada Allah hada min fadli rabbi. Terus kemudian Bapak Ibu, namanya istidroj. Kalau orang Jawa mengatakan panglulu, wong niku lagi dilulu. Enten bocah batulan maeme rada kathah. Lawe bapake yo dipangan ibuke muring-muring ngomong pangan kabeh ngono sisan. Yo alhamdulillah. Ora mudeng dilulu gila. Lah demikian juga kadang-kadang manusia itu diluh Allah wis kafir tapi masih diberi rezeki yang banyak, adalah istidroj. Maka di surat Al-An'am surat yang
ayat 44 Allah mengatakan falamma nuqina summa dzukirti, maka ketika mereka itu melupakan apa yang akan diingatkan, suruh sholat, gak sholat, suruh puasa, ora puasa, kemudian dilarang malah maksiat, terus mereka malah menjadi-jadi. Watan alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kebenaran semuanya. Usahanya semuanya berhasil, perdagangannya maju, kemudian pertanian juga maju dan sebagainya. Hatta idza faqu bima utu, sampai ketika dia bergembira dengan apa yang mereka diberi dari kenikmatan, istrinya, anaknya dan lain bapak ibu, kemudian dikasih satu masalah, masalah suami dan istri, kemudian cerai, kemudian saling tuntut menuntut, namanya Bill Gates sekarang kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 di dunia hartanya, niku Islam dituju bojone cerai, bodoh ini kata bodoh siji cerai bu anaknya cuma satu juga, jadi bodoh kata tapi hatinya tidak bisa senang, gitu. Kemudian bisa saja kemudian menjadi suatu keburukan, kemudian batatan alwalakum batatan, kami ambil dengan segera, ketika di puncak-puncak kenikmatannya kemudian dipotong langsung, ketika hartanya banyak melimpah ruah, kemudian berwisata naik kapal, kemudian jatuh mati teng lautan, lakon rampung kabeh, hartanya sudah tidak manfaat saat itu, pada kemudian maka ketika itu mereka kemudian berputus asa. Jadi Allah sudah menggariskan bahwa orang-orang kafir yang diberi harta melimpah ruah itu adalah hanya istidraj. Dulu Pak Ibu, sekitar tahun 70-an saya masih ingat. Kalau ada anak kok padangannya rodok jembut, itu berarti nomor cacing, bapak kulo, ya waktu ini pas mau cacing itu diparing induk, mangan nduk kali pak, bariku ngombe Mbak Sitri, bariku terus tentang nama cacingnya itu udah mati semua. Jadi ketika kita makan nduk, pasarnya cacingnya senang, kemudian kasih Mbak Sitri langsung wassalam. Lalu sekarang begitu orang-orang kafir diberi nikmat dunia sehingga mereka bersenang-senang dengan nikmat dunia tadi. Terus kemudian diambil dengan segera, entah diwafatkan atau dan sebagainya. Kemudian kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka tinggal apanya? Tinggal siksaannya. Sehingga orang kafir itu kalau mati takut, kenapa? Karena hilang nikmatnya dari siksanya. Orang kafir itu kalau mati paribasan, orang yang keluar dari surga masuk ke dalam berbagai macam siksaan. Karena surganya orang kafir adalah kenikmatan di dunia, sedangkan orang iman itu dia adalah sebagai penjara. Sehingga ketika mati kudune senang, ini sok senang gimana? Saya dosen jengben apa saya ini? Jengben apa? Jengben boleh? Si dosen tambah kan? Kalau Puswarto pertama saya itu mau cari deh, Nek berarti lo Puswarto itu dosen napi di situ. Kemudian persepsi kebanyakan orang, sebanyak orang itu kalau pas diberi nikmat seakan-akan dia itu dimuliakan Allah. Maka di dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89, ayat yang ke-15 dan 16 Allah berfirman menjelaskan ucapan seseorang
Wa ammal insanu maka adapun manusia ila mabtalahu rabbuhu ketika Allah mengujinya fa'akramahu wa na'amahu maka dia dimuliakan diberi nikmat kepilih jadi ketua RT atau entok bengkok apa bengkok gitu. Kemudian ditanduri panen terus kemudian tambah hartanya Fa'ayatu Rabbi akroman maka dia kata Tuhan sedang memuliakan aku dengan hartaku dan kemuliaanku. Wa amma idza ma'talufa qala itu dan sebaliknya ketika diuji dengan kesempitan rezekinya dia kata Rabbi ahanani Tuhan sedang menghinakanku. Jadi kebanyakan orang kafir menganggap harta dan kedudukan itu sebagai tanda kemuliaan. Sedangkan orang beriman tidak begitu. Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Tanda itu bukan harta tapi ketakwaan. Semakin takwa semakin mulia. Siapapun orangnya, sugih melarat, yang penting takwa itu lebih mulia dibanding yang tidak takwa. Makanya parameter yang demikian tadi jangan kita gunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kelebihan dan kelebihan seseorang. Sekali lagi, Allah gunakan tetapan sebagai parameter tolok ukur untuk mengukur mulia dannya orang di hadapan Allah. Kemudian Bapak Ibu, Nabi bersabda bahwa ad-dunyahu sijnul lil bajatul lil kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Sehingga orang kafir di dunia ya seperti surga, apapun dia lakukan. Enggak ada yang namanya hal, semuanya hal, ya. Sehingga kemudian semakin lama dia semakin pengen dengan kenikmatan yang banyak. Terus timbul penyakit namanya serakah. Pun serakah ngapunten delak ditambah pelit siksa. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Lau anna ibna anta qutiya wadiyan ma'a min dabit." Seandainya anak kamu diberi satu lembah, niki gunung, dia namanya lembah. Lembah itu sangat luas, itu kabeh kebak dengan emas, kintan gram, bukan berapa ton, gitu. Artinya itu mas-masan pinten ton. Kalau satu lembah penuh dengan emas, ahaba ilahi faniyah, dia ingin dua lembah. Lembah pertama, gunung lembah kedua. Lawa mutia faniyah ahaba ilahi faisan. Seandainya diberi 3 lembah, dia ingin 4 lembah dan seterusnya. Dan itu tidak akan mencukupi kecuali nek pun dilebet nek tenggene tanah utawi mati. Nek belum mati orang bakal mati. Terus ingin yang lebih besar dibanding dan sebagainya. Ini bukanlah kesalahan. Jadi, makanya Bapak Ibu kalau kita cermati orang-orang kata orang-orang Yahudi orang itu memang seperti itu. Kerja ibadah dinafikan. Ya. Untuk mendapatkan harta yang semakin banyak. Padahal harta itu satunya adalah nikmat, sisi yang adalah suatu tanggung jawab. Kalau kita punya harta 1.000 ya nanti nikmatnya 1.000, tanggung jawabnya ya 1.000. Kalau kita punya harta 1 juta juga begitu. Makanya kita harus melihat dua-duanya, nikmat dan tanggung jawab, supaya kita besok mudah untuk mempertahankan di hadapan Allah Ta'ala. Mau jadi yang kaya monggo silakan, nggak apa-apa, baik karena
orang iman yang kaya lebih dikenal dengan orang iman yang miskin. Nek podo-podo syukuri gitu. Tapi nanti masuk surga lebih awal, lebih akhir. Kenapa? Karena banyak kisah. Yang misalnya seandainya kita diberi kaya, monggo menjadi orang kaya yang bersyukur. Digunakan hartanya di tempat-tempat yang semestinya sehingga lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian Bapak Ibu pernah saya sampaikan Sultan Hasanah Bolkiah, rajanya sultannya Brunei itu punya mobil mewah cuma 525. Ini pula dek mobil top dari pesawat. Saya tinggal pinter. Satu enggak pakai. Saya ditanggung jawabnya pinter. Maka ketika ditanya, Pak, itu boleh saya, itu yang milik saya, ya. Maka anak kata, Yukoru Ibnu Atta, anak berkata, Mali, itu ya Mali, itu ya hartaku, itu ya milik saya. Terus Nabi bersabda, Ya Ibna Adam min malika illa ma'akalta. Tidaklah hartamu kecuali yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu gunakan, yang kamu sedekahkan. Itu harta kamu. Bahasa kita, hartamu itu adalah yang kau nikmati, bukan yang kau miliki. Duwe mobil 500 selawe sing dienggo siji, itu harta kamu. Yang kau gunakan itu harta kamu, bukan yang kau miliki. Kagungan sama nenek dengan jenenge sabu galeng. Sabune galeng gede. Sabune galeng saking duwe patokane kaya oleh Pak Lurah. Tapi banyaknya sawah. Tapi yang dinikmati ya adalah miliknya. Jadi yang rezekinya itu adalah yang dinikmati, bukan yang dimiliki. Sedangkan yang dipertanggungjawabkan adalah yang dimiliki. Makanya Bapak Ibu kita sami harus pandai-pandai dalam mengelola harta. Ada seorang Pak Haji namanya Pak Haji Ismail, yang dia sering menggunakan uangnya untuk infak. Terus tetangganya bilang, Pak Haji, kalau diparingi ilmu bebas panjenengan wong kok ora iman karo bondo. Dia bilang, sinten sing mboten iman kali bondo? Kulo nu iman kali bondo. Lah makane niku mboten kulo kae kulo titipi. Kulo dadi anak yatim, kakek kulo titipi jenengan ben iso kulo sak kawasan mriko, ben kulo iso nonton mriko. Lah nek mboten titipi kulo bawa dhewe tambutan. Kita apa? Kita titipkan. Dan Nabi bersabda, al-aktharuna al-aqiluna illa orang yang banyak ada di dunia akan menjadi orang yang miskin di akhirat. Kecuali kalau ketika kaya terus untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk anak yatim, untuk fakir miskin dan sebagainya, itu orang yang kaya di dunia dan kaya besok di akhirat. Makanya memang titip nih, titip ke masjid, titip nih kotak umat, kotak umat, kita. Lalu sepuluh pengajian sepuluh yang perlu ibadah, Jumatan dihimpun sore mau saja yang perlu mana? Kamu jangan ngitung apa yang kamu dapatkan nanti, tidak juga ngitung tuh yang kau dalam. Selagi ada mangut dulu. Ini mereka sok-sok mungkin dulu saya sok mau sebentar terlalu belum gitu pepek cewek tuh nggak orang apa itu pepek cewek itu asal dari uang kita dirubah infak untuk kita sang kita dia kita sana sedangkan kita naik pun sektor pun buatan sakit kita dan tiang sugih
duwe omah, lagi dadi terus itu. Tanggane moro. Bu, niki bapak dinep napa diteruske? Diteruske napa dinep? Lah nate omah sinten to? Wong ndek omahe Pak niku wae, lha nek kontane pun sedo kok omahe bojone arek anake. Nginep mosok 3 bulan. Paling-paling sewengi mati sakniki desa wis dikubur. Mosok nginepe sik selasi sik napa ngoten. Nah, itu yang saya sami harus berusaha menjadikan harta sebagai sarana untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Jangan menjadikan harta sebagai tujuan saja. Harta digunakan, dikuasai untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita dikuasai oleh harta kita. Jangan. Nah nanti kalau kita dikuasai harta kita menjadi namanya budak harta. Sedangkan Allah dan yang memberikan kita harta tadi, sing kagungan hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Hartanya sebagai sarana saja. Dan demikian juga nanti yang lainnya, anak kita, istri kita juga begitu. Semua adalah sarana untuk kita bisa beribadah. Dengan batas yang lebih lengkap seharusnya ibadah kita semakin baik. Jangan sampai seperti tak apa. Ketika melarat, sholatnya tak tahu telat, masuknya tak tahu makan. Jadi akhiran tak apa. Sahabat Nabi kan ada. Pas melarat sholatnya tak tahu telat. Padahal nggak punya pakaian sholat cuma satu tok, bukan kali garwan. Ini kemudian dikasih kambing Nabi, nanti kemudian semakin banyak kambingnya, semakin roto atur angonnya, malah kemudian semakin lupa pada masjid. Namanya ya orang-orang yang dilupakan atau melupakan Allah. Nah kita teman-teman, dengan semakin pada itu terlengkapi, ibadahnya semakin lebih sempurna. Kemudian samanya saya sampaikan pentingnya kita semakin menyempurnakan amal-amal kita. Sholatnya disempurnakan, ngajinya disempurnakan dan sebagainya, supaya kita besok menerima pahala dengan pahala yang sempurna. Kalau kita tidak sempurna, nanti amalnya juga tidak sempurna, pahala juga tidak sempurna. Diparingi motor api, ini bannya buatan entak, udah sama aku. Sayangnya kan naik bani, jadi itu rasa sempurna. Atau yang lainnya, yang ngapunten, diparingi pelanti bukit api, ini bolong-bolong sabun. Jadi orang sempurna itu mau dari keluarga mengatakan, dan kita sami terbuka untuk semakin menyempurnakan amal kita. Demikian yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antal wahid. Kali dengan termasuk subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.